Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saudara bahagia, sesepuh bini sepuh dan seluruh jamaah Masjid Khairul Ummah yang aku hormati. Pertama dan utama, monggo kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sampun paring kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk datang ke masjid ini. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke masjid ini, Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Dosa kita banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Nah, mudah-mudahan dengan kita hadir melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak sekali itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara bahagia, Allah sudah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Salah satu yang sering kita lupa adalah kenikmatan panca indera yang Allah berikan kepada kita. Kinten-kinten kula panjenengan nate nyuwun kalih Gusti Allah mboten menawi kita ingin melihat. Pernah Bu nyuwun biar ingin melihat? Dereng toh? Tapi langsung diparingi bisa melihat. Bapak Ibu, kira-kira selama ini mata kita ini dipakai untuk melihat hal-hal yang baik atau banyak hal yang buruk? Nggih. Datang masjid nggih sing ayah saya Bu nggih. Iya. Telinga kita, Bapak Ibu saudara berbahagia. Telinga kita ini kira-kira larang apa larang banget, Bu? Telinga kita ini sering kita untuk gunakan mendengarkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Masih sering dipakai untuk mendengar ghibah orang, Bu? Oh, kadang-kadang. Mulut kita, Bapak Ibu. Mulut kita ini sering untuk mengucapkan hal-hal yang baik, napa hal-hal yang buruk? Pak, ibu-ibu sering ngomel-ngomel betul Pak? Bu, bapaknya sering duka-duka betul Bu? Oh betul, alhamdulillah. Insyaallah. Bapak Ibu saudara bahagia, kalau kita perhatikan organ-organ yang Allah berikan kepada kula panjenengan niku larang sedoyo niku Bu. Mahal semua Bapak Ibu. Mata, hidung, telinga, mulut, semuanya mahal semua. Maka jangan gunakan untuk hal-hal yang murah. Apalagi murahan. Nah, makanya Bapak Ibu saudara bahagia, Masya Allah, salah satu cara agar kita bersyukur dengan organ-organ yang Allah berikan itu dengan cara apa?
dengan cara kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kira-kira kok ini ketoknya kok telinganya kenapa nggak perlu didengar nih, mboten usah didengar Bu. Ketoknya kok ini hal yang nggak perlu dilihat ini, jangan dilihat. Eman-eman. Bu, misalnya panjenengan gadah harta kalih miliar Bu. Oh mboten. Niki menawi tangan kita diminta dikasih harta 2 miliar kersa. Nah, berarti larang mboten niku? Makanya kita gunakan tangan kita ini untuk mengerjakan hal-hal yang manfaat. Jadi kalau mau supir ngabari nggak bisa ikut Ustaz, sakit, ya nggak apa-apa. Terus jenengan pripun? Saya masih punya tangan kok, nyetir sendiri kan bisa. Kaki kita juga begitu Bapak Ibu. Panjenengan kerso, kakinya dipotong, diparingi harta 5 miliar kerso? Nggak mau kan? Mahal nggak berarti kaki kita? Kita gunakan kaki kita untuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang manfaat, hal-hal yang bisa menghasilkan pahala Bapak Ibu. Nah ini cara kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wal amalu ala ta'ah. Kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Amin. Bapak Ibu saudara bahagia, tak lupa saya berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada semua jamaah yang hadir. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dua hal inilah yang akan kita jadikan bekal untuk menghadap kehadirat Allah kelak. Fatazawwadu, dan berbekallah kamu sekalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya, dan ingatlah, bekal yang terbaik adalah takwa. Bapak Ibu saudara bahagia, ya. Tadi sudah bisa Mas. Nah. Bapak Ibu saudara bahagia, Ibu-ibu sebelum berangkat ke sini, sing dipersiapkan apa Bu? Napa? Oh infak. Oke. Terus napa melih? Niat. Nggih napa melih? Pupuran mboten Bu? Oh nggih. Kinten-kinten niku pupurane niku utama napa mboten niku Bu? Utama nggih. Bapak Ibu saudara bahagia, padahal Allah itu tidak melihat wajah kita, enggak melihat fisik kita. Walakin yanduru ila qalbikum, hati. Nah, kira-kira kita kalau pengajian, mau berangkat pengajian seperti ini, sudah disiapkan dari hati kita. Ampun. Alhamdulillah. Bapak Ibu serbahagia, kadang-kadang nyuwun sewu, orang itu banyak terjerat di sini Bapak Ibu. Sibuk mempersiapkan wajahnya. Istri saya itu punya klinik kecantikan tuh, yang paling laris ini tuh krim wajah Bu. Wajahnya pun putih tapi tangannya kalau sikilnya tesik. Lah, makanya kalau matur kali istri, mah ada nggak sih krim kaki? Sok kadang-kadang ini kok yang pasien datang, wajahnya pun glowing, ngoten nggih. Tapi kok, kalau betul matur lho, nggih, jenengan saya matur. Insyaallah.
Bapak Ibu saudara bahagia, ada salah satu sahabat, namanya sahabat Ibnu Mas'ud. Pernah dengar? Kenal derek? Oh derek. Bapak Ibu saudara bahagia, sahabat Ibnu Mas'ud itu, mohon maaf, fisiknya itu kurang sempurna Bapak Ibu. Badannya besar, tapi kakinya kecil. Kira-kira proporsional betul? Awalnya gede, tapi sikilnya cilik. Kudune pripun? Badannya besar, ya, kakinya besar. Bapak Ibu saudara bahagia, karena fisiknya seperti itu, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang lain itu kadang-kadang ngejek, Bu. Kadang-kadang kita sering betul melihat ada orang yang fisiknya kurang itu terus dinyek-nyek, dibully nek zaman saiki. Bapak Ibu saudara bahagia, ternyata Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW mendengar ada sahabat Ibnu Mas'ud ini dibully, Rasulullah mengatakan apa Bapak Ibu? Ketahuilah, seandainya kaki Ibnu Mas'ud itu ditimbang, itu lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud panjenengan pun ngerti perso? Mohon nggih, pinten ombone, Pak? Gunung Uhud niku 13 kilo sama sininya 7 kilo, Pak. 13 kali 7 kilo, Bu. Kira-kira bobotnya pinten, Bu? Abot banget nih. Kata Rasulullah, kaki Ibnu Mas'ud kalau itu ditimbang itu lebih berat daripada gunung Uhud. Artinya Bapak Ibu, kadang-kadang kita seringkali menyepelekan orang lain karena fisiknya. Tapi ternyata amalnya lebih baik daripada kita. Sehingga Bapak Ibu, kita nggak boleh kok merendahkan orang lain. Istrinya Ibnu Mas'ud itu istri yang cerdas, Bu. Pengen ngertas ceritanya? Pengen, Bu? Istrinya Ibnu Mas'ud itu ketika tahu suaminya itu punya kecerdasan yang luar biasa, punya ilmu yang luar biasa, akhirnya istri Ibnu Mas'ud ngeten, Bu, maturi. Pak, mun jenengan dakwah mawon. Sudah jenengan ngurusi umat saja. Biar saya yang cari nafkah. Wonten ibu-ibu mriki sing ngatos niku, Pak, jenengan ngaji wae, Pak. Mun dakwah mawon jenengan sing tak golek arta kula, rezeki kula. Wonten ibu-ibu sedeng mriki wonten ngatos niku? Oh, betul. Tipe seperti ini, Bapak Ibu, ini ternyata ketika Rasulullah tahu, Rasul tidak melarang. Berarti boleh, Bapak Ibu. Kalau di Jogja dulu, guru kaula, Ustadz almarhum Sunardi Sahuri, nanti Miren, yang punya Pamela itu kan seperti Ibnu Mas'ud. Pak Nardi itu tiap hari ngaji terus. Bahkan beliau punya 34 titik tempat pengajian. Ibunya yang cari rezeki. Makanya sampai bisa buka Pamela sampai ada 13. Nah, ini Bapak Ibu saudara bahagia, luar biasa Ibnu Mas'ud ini. Kita bisa mengambil ibrah, jangan sampai kekurangan fisik kita itu menjadikan kita tidak berbuat apa-apa. Kemarin ketika umroh Ramadan, saya ketemu dengan orang Mesir yang nggak punya kaki. Dua-duanya nggak punya, Bu. Ngesot-ngesotnya. Saya tanya, min aina? Anda dari mana? Mesir. Dari Mesir. Kesini naik apa? Naik darat, Bu. Luar biasa.
Ini makanya Bapak Ibu berbahagia, kita diberi kesempurnaan organ, kesempurnaan alat gerak. Betul-betul mari kita gunakan untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Ya, nek pun kados niki tangane sik badhe nggih jewer mboten Bu? Ampun nggih. Jangan gunakan untuk jewer. Baik Bapak Ibu berbahagia, pada pagi hari ini kita akan sarang-sarang belajar terkait dengan peristiwa-peristiwa penting pada bulan Dzulqa'dah. Bapak Ibu, saat menikah tanggal pinten? 12 kenapa 11? Ya, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12 ini Bu. Ya. Yang penting kita saat ini berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu bulan yang keberapa? Nah, bulan yang ke-11. 12-nya Dzulhijjah. Kalau Ramadan kemarin bulan keberapa? Ke-9. Nih, baik Bapak Ibu berbahagia. Ada apa di bulan Dzulqa'dah? Bapak Ibu berbahagia, Dzulqa'dah itu terdiri dari dua kata Bapak Ibu. Yang pertama Dzul itu sesuatu yang memiliki artinya. Dzulqarnain memiliki dua tanduk. Nah, wonten sing mriki namanya diawali dengan Dzul, Pak? Bukan Dul, Pak. Bukan Dul Jailani, tapi Dzul. Dzul itu artinya sesuatu yang memiliki. Al-Qa'dah itu artinya tempat yang diduduki. Nah, biasanya kalau saya ngisi di mana-mana itu, Bu, sing lungguh teng mriki niku terus. Oke, sami, mriki ngoten. Sing lungguh teng mriku nggih, Pak niki terus. Nah, misalnya, Dzulqa'dah itu mempunyai tempat yang diduduki. Disebut bulan Dzulqa'dah karena bulan ini kebiasaan masyarakat Arab ketika itu cuma duduk di rumah, tinggal di rumah, nggak melakukan perjalanan kemana-mana. Wis teng griya mawon gitu ya, di rumah saja. Nah, di zaman jahiliyah Bapak Ibu, bulan Dzulqa'dah itu bulan di mana kesempatan orang-orang untuk pergi berdagang dan memamerkan syair. Karena apa? Karena bulan ini bulan yang aman. Nggak ada peperangan, nggak boleh saling mengganggu dan sebagainya. Nah, bahkan mereka mengadakan pasar-pasar tertentu. Kalau di sini ada pasar malam, betul Pak? Pasar malam terus wonten napa? Permainan-permainan itu, wonten mriki? Ini kok tiap hari napa waktu-waktu tertentu? Nah, kados niku lah. Masa dulu jahiliyah, mereka justru mengadakan pasar-pasar tertentu untuk apa? Untuk menggelar pertunjukan pamer syair. Karena memang orang Arab itu sedang bersair. Pamer kehormatan, pamer suku. Nah, kalau misalnya kan ada sering pameran UMKM, betul ya? Terus ini UMKM ini memamerkan produknya apa. Itu sebetulnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dia memamerkan sukunya, memamerkan golongannya. Nah, Bapak Ibu berbahagia, ternyata Bapak Ibu, bulan Dzulqa'dah itu setelah datangnya Islam, bulan Dzulqa'dah itu merupakan salah satu bulan dari 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu. Dasarnya apa? Dasarnya surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12.
Fi kitabillah, itu semua sudah ada dalam ketetapan Allah. Sudah ditetapkan Allah. Khalaqas samawati wal ard. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada 12 bulan itu Allah menciptakan semesta langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang hurum. 4 bulan yang disucikan. 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan itu kapan saja? Nah, menurut hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan 4 bulan yang dimaksud itu adalah salah satu mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berurutan. Kapan itu? 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram. Bulan 11, 12, dan bulan yang pertama. Itu 3 bulan yang disucikan yang berurutan. Satunya kapan? Satunya bulan Rajab. Di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, nah kita sudah tahu ilmunya. Sekarang berarti kita berada di bulan Dzulqa'dah ini, bulan yang disucikan oleh Allah. Bapak Ibu saudara bahagia, ada satu peringatan dari Allah apa yang hendak kita lakukan di bulan yang disucikan oleh Allah ini. Apa itu peringatan Allah? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di 4 bulan yang disucikan oleh Allah itu. Terus Bapak Ibu saudara bahagia, jangan sampai kita Bapak Ibu di bulan yang Allah sucikan ini kita menyenaja untuk berbuat dosa. Menyenaja untuk berbuat maksiat. Jangan sampai Bapak Ibu. Ini peringatan betul. Bapak Ibu saudara bahagia, terus apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Di bulan Dzulqa'dah ini kita harus melakukan apa ini Bapak Ibu? Karena apa? Ini menurut Ibnu Abbas, beliau mengatakan di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, beliau mengatakan Allah itu sudah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, bulan mulia, bulan yang disucikan. Maka Bapak Ibu, ketika orang itu melakukan maksiat pada bulan tersebut, dosanya lebih besar Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, ketika orang itu melakukan amal soleh, amal ibadah di bulan itu, maka pahalanya pun akan lebih banyak. Sholat di Masjid Khairul Ummah sekali, sama sholat di Masjidil Haram sekali, sami mboten? Berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Kenapa kok demikian? Karena Masjidil Haram itu tempat yang disucikan oleh Allah. Sama Bapak Ibu, ketika kita kok beribadah di waktu yang disucikan oleh Allah, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan. Berapa lipat gandakannya? Terserah Allah. Kalau dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan, beliau menafsiri jangan mendolimi diri kalian sendiri itu, jangan berbuat maksiat di bulan-bulan yang disucikan. Karena dosanya lebih besar. Mau terusnya dosanya kathah napa kathah nemen? Kathah nemen. Mun kathah nemen tambah dosa teng bulan haram tambah banyak. Makanya kita berusaha untuk tidak menyenaja melakukan dosa. Bu, nek cerewet kali bapaknya dosa betul Bu? Dosa betul Pak? Wah, bapaknya senyum-senyum. Tak bela Bu, Pak. Bu, nek bapaknya
Duka kalih jenengan dosa mboten, Bu? Oh, dosa nggih, padha mawon nggih. Nah, niki monggo suami istri saling ingat mengingatkan, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk tidak melakukan dosa. Bapak Ibu berbahagia, ini ada dua hal Bapak Ibu. Satu, kita berusaha untuk tidak menyengaja berbuat dosa. Yang kedua, kita berusaha untuk beramal soleh. Sehingga Bapak Ibu berbahagia, pada bulan Dzulqa'dah seperti ini, kita harus punya checklist nih Bapak Ibu. Kira-kira apa amal soleh apa yang mau kita lakukan di bulan Dzulqa'dah? Kira-kira di bulan Dzulqa'dah ini mau melakukan nopo Bapak Ibu? Di beberapa grup yang saya ikuti itu, Masya Allah, luar biasa. Ini saya bulan Dzulqa'dah mau menghatamkan Al-Quran 3 kali hatam. Ada yang punya program seperti itu. Selama di bulan Dzulqa'dah saya mau puasa Daud. Selama di bulan Dzulqa'dah saya mau membaca kitab Sahih Bukhari. Selama di bulan Dzulqa'dah saya mau silaturahmi ke orang tua saya, ke kakak saya, ke adik saya. Silaturahmi niku mboten kudu sing enom tengen sing tua, Bu. Tapi nek sing enom mboten dugi niku nggih kebangetan. Wes enom ora teko. Nah, monggo Bapak Ibu. Kita mau punya program apa ini? Mumpung masih tanggal 11 atau 12 ini. Nanti apalagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Kita mau punya program amal soleh nopo. Diprogram Bu dari sekarang. Jangan sampai kita melakukan ibadah-ibadah biasa-biasa mawon. Seperti bulan-bulan yang lain, eman-eman. Monggo Bapak Ibu. Oh, saya punya program di bulan Dzulhijjah mau bersih-bersih masjid. Monggo. Oh, saya di bulan Dzulqa'dah ini mau punya program untuk bersihkan toiletnya masjid. Silahkan. Banyak sekali amal-amal soleh yang ada di depan kita, Bapak Ibu. Oh, ini bulan Dzulqa'dah mau puasa Senin Kamis. Oh, bulan Dzulqa'dah ini program saya tiap hari harus tahajud terus. Jangan sampai enggak. Monggo. Jadi jangan sampai kita ibadahnya biasa-biasa mawon. Sampai Bapak Ibu ketika panjenengan datang ke tanah suci, ke Mekah, kok sholatnya teng hotel mawon pripun, Pak? Rugi betul? Rugi. Sudah ada di depannya Masjidil Haram. Sholatnya dilipat gandakan berapa? 100.000 kali. Tapi kok sholatnya teng hotel mawon? Rugi betul? Rugi. Sama dengan kita Bapak Ibu. Sudah ada di waktu yang disucikan oleh Allah, kok ibadah kita biasa-biasa mawon? Rugi. Rugi Pak. Monggo, terserah Bapak Ibu. Tidak ada ibadah khusus pada bulan Dzulqa'dah ini mboten wonten. Tidak ada bulan ibadah khusus. Monggo. Bapak Ibu mau melakukan apa? Bapak Ibu berbahagia. Ini penting Bapak Ibu. Pada bulan Dzulqa'dah ini kita penting sekali untuk mensucikan jiwa kita. Untuk membersihkan hati kita, Bapak Ibu. Dari apa? Dari penyakit-penyakit hati, Bapak Ibu. Penyakit hati ini kok kinten-kinten luwih bahaya timbang watuk pilek betul, Bu. Kenapa Bapak Ibu kok lebih bahaya dari penyakit fisik? Ora ketok, napa melih? Bapak Ibu, penyakit hati itu bisa menghanguskan amal. Ini bahaya Bapak Ibu. Panjenengan jengkat-jengkit sholat tahajud ya,
tiap hari baca Quran, sedekah terus menerus, tapi punya penyakit hati, hangus Bapak Ibu, hati-hati. Ada dua Bapak Ibu penyakit hati yang harus kita perhatikan, betul. Satu, sombong. Kayak gini masjid Khairul Ummah gini orang aku ora iso mlaku. Kayak sekolahan kayak gini orang aku ora iso berdiri. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak orang tergelincir karena kesombongan Bapak Ibu. Iblis itu tadinya sudah menetap di surga dengan segala kenikmatan. Tapi karena iblis itu punya sifat sombong, akhirnya beribad. Bukan hanya dikeluarkan, dilaknat sama Allah. Sampai hari kiamat, dilaknat. Apa dia mengatakan? Gak mungkin saya menghormati Adam, menyembah Adam. Aku lebih mulia daripada Adam. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Orang sombong itu biasanya justru tidak berilmu, Bapak Ibu. Ini contohnya iblis mau. Kinten-kinten tanah sama api niku sakjane menang kondisi. Sak gede-gedene api, Bapak Ibu, kalau disiram tanah bisa mati. Tanah niku nggak mungkin dikasih apa? Dibakar bisa mati nggak mungkin. Makanya orang sombong itu biasanya karena tidak berilmu. Yang kedua Bapak Ibu, penyakit hati yang harus kita bersihkan betul adalah hasud. Iri dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Dulu masih ingat kan materi saya yang dulu, yang sebelum hari ini? Tentang apa Bu? Bagaimana pola rezeki kan? Kayak gini, pas sekolah bareng aku tuh bodoh. Kok saya kok sugih ya? Bisa ini mau turu-turu tok lho ning sekolahan. Kok saya ini mobilnya akeh ya? Bapak Ibu saudara bahagia, hati-hati Bapak Ibu dengan hasud ini Bapak Ibu. Tetangganya beli mobil baru, paling kayak kredit. Ketika kita melihat Allah memberikan rezeki kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada teman kita ini senang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu saudara bahagia, surat Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 10 Allah juga menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Nah ini kesempatan Bapak Ibu. Di bulan yang disucikan oleh Allah ini, kita juga mensucikan jiwa kita. Mensucikan hati kita. Tazkiyatun nafs. Jiwa kita tuh disucikan, betul Bapak Ibu. Kemarin ketika di Madinah saya mengikuti kajian dari Syekh Muntaha, beliau menyampaikan apa Bapak Ibu? Beliau menyampaikan ibadah yang kita jarang melakukannya atau ibadah yang kita malas untuk melakukannya itu salah satunya karena jiwa kita itu kotor. Hati kita itu nggak bersih. Makanya kita malas untuk mengerjakan ibadah. Beliau sampai menyebutkan kemarin Bapak Ibu, orang kok tidak tiap hari membaca Al-Quran, bukan karena dia itu sibuk, enggak. Bukan karena dia itu waktunya habis, enggak. Karena apa? Memang Allah tidak menginginkan dia baca Al-Quran. Karena apa? Karena jiwanya kotor, hatinya kotor. Makanya Bapak Ibu kok sampai kita tiap hari mboten maca Quran. Karena hati kita yang kotor. Makanya kita bersihkan Bapak Ibu.
Mumpung ini di bulan yang disucikan oleh Allah. Sebaliknya Bapak Ibu, waqad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Tiap hari kok hasut terus. Ada tetangganya tiap hari ganti baju, wah kelambine gonta-ganti. Tapi utangnya ora dibayar. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, ini Bapak Ibu, kita jaga betul ya. Kira-kira tidak perlu diucapkan, nggak usah diucapkan Bapak Ibu. Tadi eman-eman. Mulut ini mahal sekali harganya. Eman-eman kalau mengeluarkan hal-hal yang murahan. Wow. Wes regane larang kok malah dinggo sing hal yang murah. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Berarti satu, kita coba bikin checklist Bapak Ibu nggih. Apa kira-kira yang mau kita lakukan di bulan Dzulqa'dah ini apa saja? Kita checklist. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk membersihkan hati kita. Mensucikan jiwa kita, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu saudara bahagia. Nah, tadi Allah memperingatkan kita, jangan sampai kamu mendolimi diri kalian sendiri di bulan yang disucikan itu. Terus bagaimana jika kita sudah terlanjur mendolimi diri kita sendiri? Nah, pripun cara nih? Kalau kita sudah terlanjur mendolimi diri kita sendiri, terus bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu, Allah sudah memberikan resep kepada kita Bapak Ibu. Nggak main-main nih. Allah yang memberikan resep nih Pak. Yang nulis resep Allah nih. Kalau yang nulis resep Allah nih pasti Bapak Ibu. Tapi kalau yang nulis resep dokter, belum pasti Bung ya. Tapi ini rahasia Bung ya. Bapak Ibu saudara bahagia, bagaimana jika kita terlanjur mendolimi diri kita sendiri? Surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan apabila orang itu mengerjakan fahisyah, mengerjakan perbuatan keji. Ahli tafsir sepakat fahisyah ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan seksual, Bapak Ibu. Kemarin ada beberapa jamaah datang nangis-nangis. Wah, kulo nangis-nangis kenapa? Pun mandek riyen nangis terus matur pripun? Mboten apa. Sekedap Pak Dokter niki kulo tak nangis riyen. Oh nggih pun. Dia menyampaikan gelone ora karuan. Kenapa? Kebetulan nyun sewu niki anggota dewan. Kemarin waktu reses saya nginap di hotel, akhirnya pesen selimut yang bisa ngomong. Sampai melakukan perzinahan. Pulang-pulang gelone ora karuan. Terus bagaimana ini Pak? Kula terus pripun niki? Kula mung takon setunggal, bojone jenengan ngertos mboten? Nggih mboten ngertos. Ampun matur-matur Pak nggih. Ini Bapak Ibu, walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan apabila ada orang yang sudah mengerjakan fahisyah, mengerjakan perbuatan keji yang berkaitan dengan seksual, sampai misalnya nyun sewu sampai perzinahan. Au dzalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri mereka sendiri. Satu kata Allah resepnya, dzakarullah. Cepat ingat pada Allah. Satu. Kula langsung taken, Mas, jenengan begitu nglakoni kados niku kelingane kalih sinten? Kalih bojone kula, Pak. Kula wedi nek konangan. Langsung ingat pada Allah, Bapak Ibu. Yang kedua, fastaghfaru lidzunubihim.
ingat pada Allah, langsung istighfar, mohon ampun pada Allah. Mohon ampun pada Allah. Sampai-sampai ayat selanjutnya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, ini rumus yang ketiga, resep yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu. Penting ini Bapak Ibu. Tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Saiki tobat, wah ngesok minggu depan, bulan depan, tahun depan ngelakoni meleh. Niku namanya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana jika sudah terlanjur mendolimi diri sendiri? Bagaimana terlanjur kok punya nyun sewu kebiasaan kok? Napa? Ibu-ibu biasanya napa Pak? Ghibah. Biasa nyun sewu ya? Banyak sekali orang itu ghibah sama orang lain. Bagaimana kalau sudah terlanjur begitu? Cepat ingat Allah. Mohon ampun. Jangan mengulangi lagi. Nah ini memang resepnya kata sedikit Bapak Ibu. Nah ini pentingnya pengawasannya udah terus ini diingatkan terus, diingatkan lagi. Woten. Nah ini Bapak Ibu saudara bahagia. Nah sudah terlanjur mendolimi diri sendiri, resepnya nih gimana? Ingat-ingat Ali Imran 135. Ya? Bapak Ibu saudara bahagia, kemudian yang terakhir nih saya sampaikan, ada beberapa peristiwa penting pada bulan Dzulqa'dah. Dan ini kita harus tahu Bapak Ibu. Kalau kita tidak tahu peristiwa-peristiwa penting pada bulan Dzulqa'dah, akhirnya tadi kita ini ya biasa-biasa mawon. Bulan Dzulqa'dah nanti habis ya dengan kita tidak menambah amal apa-apa. Apa yang pertama Bapak Ibu saudara bahagia? Ini hadis dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'ata umurin kulluhunna fi Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu berbahagia, Dzulqa'dah. Jadi Bapak Ibu berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku selama hidup umroh berapa kali? 4 kali Bapak Ibu. Hajinya berapa? Sekali. Umroh riyen apa haji riyen? Umroh dulu. 4 kali umroh dulu baru haji. Haji maun umurnya Rasulullah sudah 61 tahun. Setelah 2 tahun haji, beliau wafat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, sampean ki guru haji kok umroh. Dia nggak tahu ilmunya itu. Rasulullah mawon umroh riyen. Jadi Bapak Ibu serbahagia, nyuwun sewu, banyak orang yang ketika kita mau melakukan ibadah niku ada orang yang senengnya ini ngomentari. Ada yang mau berangkat umroh, tetangganya tuh, "Mas, sampean ki piye sih? Wong urung haji kok umroh." Nah terus dia bilang sama saya, "Pripun Pak nek wonten sing matur kados niku?" Ya, kula matur kan haji mawon Mas. Rasulullah saja umroh dulu Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah. Kebaikan apa yang ada di depan kita, kita lakukan sekarang. Apalagi haji sekarang kan nunggunya lama Bapak Ibu nih. Haji yang reguler itu 34 tahun kalau di tempat saya. Sami nggih. Kalau haji yang plus itu yang 160-180 juta itu nunggu 7 tahun. Ya kalau sekarang bisa umroh dulu, silakan umroh dulu, nggak apa-apa. Jangan hiraukan misalnya ada orang yang mengatakan, urung haji kok umroh. Nggak apa-apa. Ya monggo kalau mau punya rezeki bisa haji furoda ya. Yang sekarang daftar sekarang langsung berangkat ya. Kurang lebih $22.000 ya.
$24.000, bisa langsung berangkat. Nah, ini Bapak Ibu berbahagia, umrah yang dilakukan Rasulullah 4 kali itu semuanya di bulan Dzulqa'dah. Ini satu. Bapak Ibu berbahagia, yang kedua Bapak Ibu, ternyata di bulan Dzulqa'dah ini pula niki Allah menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Dan kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 hari, 30 malam. Jadi Bapak Ibu berbahagia, dulu Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Gunung Tursina. Kamu Musa naik ke Gunung Tursina selama 30 hari. Nanti setelah 30 hari akan aku berikan kamu Taurat. Bapak Ibu berbahagia, kemudian ketika Nabi Musa mau naik ke Gunung Tursina, Nabi Musa mendelegasikan umatnya kepada Nabi Harun, kepada saudaranya. Gampangnya, Ron, aku tak munggah ning Gunung Tursina, ini umat kamu diopeni kamu ya. 30 hari. Betul Bapak Ibu, Nabi Musa naik ke Gunung Tursina, di sana 30 hari Bapak Ibu. Nah, 30 hari itu adalah bulan Dzulqa'dah Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, ayat selanjutnya, wa atmamnaha bi ashrin. Kemudian kami sempurnakan, kami memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyempurnakan tambah lagi 10 hari lagi. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailatan. Akhirnya sampai sempurna 40 hari. Jadi habis Dzulqa'dah apa? Dzulhijjah toh? Bapak Ibu, 10 hari pertama Dzulhijjah waktu yang istimewa. Sampai-sampai Allah suruh Nabi Musa untuk menambah 10 hari lagi untuk bertahanus di Tursina. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas bagaimana keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu saudara bahagia, kalau Dzulqa'dah ini waktu yang biasa-biasa, tidak mungkin Allah memerintahkan Nabi Musa untuk bertahanus di Gunung Tursina. Bapak Ibu, Gunung Tursina itu letaknya antara Mesir sama Palestina, Bapak Ibu. Ah, niki Gunung Tursina niku niki Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah ke sana dari Mesir sampai Sinai namanya, belum naik ke gunung, sampai Sinai dulu. Nah, kalau orang Nasrani menyebut Santa Katarin, Bu. Kalau kita Sinai, Gunung Tursina itu Tursina sebetulnya, bukan Santa Katarin. Kalau mereka kan Santa Katarin. Dari Mesir sampai Sinai itu naik darat itu kurang lebih 7 jam. Ya. Begitu saya sampai Sinai itu menjelang maghrib, kemudian TL saya mengatakan, Pak Dokter, ini nanti kita naik ke Gunung Tursina tengah malam. Saya kaget, kok tengah malam? Karena nanti perjalanannya dari bawah ke sampai ke Gunung Tursina itu 4 jam Bapak Ibu. Nanti kita berangkat jam 12 malam, nanti sampai Gunung Tursina pas subuh. Dia mengatakan seperti itu. Sudah, sekarang Pak Dokter anu aja dulu. Istirahat dulu. Nanti jam 12 kita start jalan naik. Siap, saya bilang. Terus dia bilang, Pak, jenengan mau jalan kaki atau naik onta? Nah, pilihannya asik Bu ya. Jalan kaki apa naik onta? Jenengan mau naik apa Bu? Onta ya?
Sama, saya juga milih gitu dulu, Bu. Wah, saya naik onta, saya bilang. Berapa bayarnya? Saya bilang. Bayarnya $150. Oh ya, oke. Gak apa-apa. Betul, Bu. Setelah itu jam 12 sudah di briefing segala macam, naik onta. Setelah naik, Bu, ternyata lebih capek daripada jalan kaki. Numpak onta niku jangan dipikir seperti kita naik mobil, Bapak Ibu. Harus cekelan sing seret, kudu njagani awake ben mboten dawa. Napa mulai? Napa onta niku sikile kan sekawan ya? Wah, ngatur. Saya yang biasa naik kuda aja, wah lebih susah ternyata naik onta. Insyaallah. Begitu betul Bapak Ibu, ternyata jalan sama naik onta niku sami 4 jam Bapak Ibu. Kulo pikir wah ini numpak onta ya paling 2 jam lah separone. Ternyata 4 jam juga. Sampai sana, sampai Gunung Tursina puncaknya niku betul-betul jam 4 mau subuh itu. Masya Allah. Begitu subuh sudah selesai kita sholat subuh, mulai terang. Mulai maknyes, Bu. Masya Allah. Tadi dilewati ini Pak, iya. Ini gunung kayak gini dilewati naik onta Bapak Ibu. Masya Allah. Oh, terus saya bilang, saya turunnya jalan kaki aja. Wah, nek ngertos medannya kados niki, wah nggak mungkin naik onta. Napa oleh kon bayar. Ini setelah saya turun dari Gunung Tursina ini paginya. Masya Allah. Bapak Ibu seru bahagia. Wah, luar biasa. Tadi Bapak Ibu, Gunung Tursina itu setelah Nabi Musa itu turun 40 hari, ya, kan tadinya janjinya berapa? 30 hari. Nabi Musa kan mengatakan kepada Nabi Harun, ini aku diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Gunung Tursina 30 hari. Kamu ini umat ini diopeni kamu ya. Ternyata sampai 30 hari kan tidak turun Nabi Musa. Disuruh menyempurnakan sampai berapa? 40 hari. Wah, nek saat ini wonten WA Pak ya. Wah, nek zaman ini badhe WA sekali sinten. Nah, Bapak Ibu, Nabi Harun itu bingung juga menjelaskan sama umatnya. Umatnya kan bilang, gimana nih? Nabi Musa bohong ini, udah 30 hari nggak turun. Ditunggu tanggal 31, 32, nggak turun juga. Tanggal 33, mereka mengatakan, wah ini Musa sudah mati di atas. Ini di Gunung Tursina berarti sudah mati Musa. Akhirnya Bapak Ibu, banyak sekali umat Nabi Musa ketika itu, padahal itu dicoba dengan keimanan Bu ya. Banyak umat Nabi Musa kembali kepada menyembah sembahan yang sebelumnya. Ada mereka yang suka menyembah sapi, Bapak Ibu. Ndamel patung sapi, ndamel dewe, disembah-sembah dewe. Akhirnya betul Bapak Ibu, ada namanya kaum Samiri itu. Kalau Bapak Ibu klik kaum Samiri itu siapa sih? Kaum Samiri itu adalah kaum yang suka menyembah sapi. Nah, di bawah Gunung Tursina Bapak Ibu niki, nyuwun sewu, niki masih ada. Ini ki patung sapi Bapak Ibu. Tapi sapi ini bukan kata sapi muntilan Bu. Nah, tapi ini kakinya, ini kaki depannya, ini kaki belakangnya. Ini masih ada peninggalannya Bu. Betul-betul di bawah Gunung Tursina. Jadi mereka yang tidak sabar nunggu Nabi Musa turun, banyak di antara mereka yang kemudian ingkar lagi kepada Allah. Kembali lagi menyembah sapi. Bahkan ada yang bikin sapi dari emas. Insyaallah. Nah, nanti di bawah Gunung Tursina juga ada makam Nabi Saleh. Ini makam Nabi Harun di sini. Ya, mudah-mudahan saya lihatkan seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ke sana. Oke. Tapi ingat-ingat Bu ya, naik Tursina jangan naik unta ya. Muampah mawon itu.
Ya, baik Bapak Ibu berbahagia, ini sudah jam 7. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 1 jam ini kita belajar, ini bisa menambah rasa iman kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Saya kembalikan kepada pembawa acara, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan mengucapkan Ustaz bagi bisa dengan sambut baik asal yang kami proses mungkin sangat nambah kesemangan juga ya. Libur mengisi pada bulan-bulan haram juga ganti amal-amal yang saya istimewa daripada bulan-bulan selain bulan haram. Amin ya amin. Untuk kita agar memaksimalkan ibadah di bulan berkah berikut. Semoga bicara yang bilang ditutup nanti wasa doa nafal majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi. Selamat hari Alhamdulillah berwawasan atau yang berkenan saya itu berwasani hari berlatih hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu masjid wonten masjid sama semati sayur monggo katuran manten sekali itu Sehat ya Pak? di depan masjid monggo Ibu Alhamdulillah. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana? Tengah ada. Oh Pak Ji, saya kok belum buka itu Pak? Oh belum. Dan kemarin nganu Oh iya. kalau wisata dakwah Oh alhamdulillah. minta diliburkan. Oh iya, nggak apa-apa. Jamaah yang minta Iya, diliburkan. nggak apa-apa. Ya kalau diliburkan ya. Saya kan kebetulan dari Sabtu saya di Jogja. Sabtu. Iya. Ahad kemarin tuh ada ngisi tapi agak siang jam 9. Saya pikir makanya saya WA jenengan masih ada waktu kalau seandainya di Intilan gitu loh. Sendirian aja. Iya, istri di Jogja. Ada tamu soalnya Pak ingin